Selamat malam Bu Almira dan teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai analisa strategi lobi dan negosiasi Indonesia-Iran dalam kasus kapal minyak Pertamina di Selat Hormuz. Sebelum kami masuk ke dalam materi yang akan kami analisa, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Arya Geraldo dengan NIM 126, lalu ada Dava Raihan Putra Wibowo dengan NIM 140 dan ada Muhammad Akbar Maulana dengan NIM 153. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan kami yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari kasus yang kami analisa. Jadi, inti dari kasus yang kami analisa itu bermula pada tahun 2026 di bulan Februari, di mana ada salah satu selat atau teluk yang merupakan jalur penting distribusi minyak di dunia yang memiliki sangat amat eh, besar perannya dalam perdagangan dunia ini ditutup sementara oleh pihak Iran. Imbas karena adanya ketegangan atau isu geopolitik yang terjadi antara Iran serta Amerika Serikat dan juga Israel. Akhirnya imbas juga dari Selat Hormuz yang ditutup ini banyak sekali kapal-kapal minyak, tanker-tanker minyak yang harus tertahan terlebih dahulu di Selat Hormuz sehingga menyebabkan beberapa kapal dari Indonesia juga yang dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping ini juga terkendala proses pengirimannya. Terdapat 4 kapal yang saat ini tertahan, yaitu kapal Pertamina Pride, Gamsunoro, Peace Paragon, dan juga Peace Rinjani. Situasi ini berdampak langsung pada tegangnya distribusi minyak dan berpotensi mengancam ketahanan energi minyak nasional. Oleh karena itu, Indonesia tentu saja sudah akan melakukan upaya lobby dan negosiasi untuk memastikan keamanan awak kapal, seluruh kapal yang ada sudah tertahan dapat eh, lancar pasokannya tetap terjaga untuk bisa masuk ke Indonesia. Setelah kita mendalami dan juga mengenal sedikit mengenai latar belakang dari kasus yang kami analisa, kami akan masuk ke dalam model dan juga teori negosiasi yang sekiranya akan dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap Iran. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas matanya. Terima kasih juga buat Bu Almira yang udah menyempatkan waktunya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh yaitu latar belakang dari apa kepentingan yang akan kita bahas kali ini. Nah, tadi kan membahas tentang kapal minyak milik Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz atau membahas tentang Selat Hormuz lah yang kemarin. Nah, di sini aku akan membahas tentang model dan teori negosiasi yang digunakan Indonesia untuk menyelamatkan kapal-kapal minyaknya. Jadi di sini kita itu menggunakan negosiasi interaktif itu win-win solution. Jadi gimana? Karena kan di teori lobby dan negosiasi ada beberapa negosiasi ya yang bersifat win-win solution, win-lose, lose-lose dan lain-lain. Jadi di sini kita lebih mementingkan memakai negosiasi interaktif yaitu win-win solution untuk apa ya? Antara kedua belah pihak itu dia memperoleh keuntungan bersama-sama. Jadi kayak misalnya dari Indonesia memperoleh keuntungan, dari pihak Selat atau Irannya juga memperoleh keuntungan. Nah, dari situ juga didukung oleh politik luar negeri bebas aktif. Jadi itu Indonesia tidak memihak, tapi tetap aktif diplomasinya. Jadi Indonesia tidak memihak kubu yang sedang berkepentingan seperti Amerika Serikat dan Iran itu sendiri. Lalu menggunakan agenda setting pengendalian isu. Jadi pembahasan yang dibatasi hanya pada aspek teknis saja, bukan politik global. Jadi Indonesia nggak ikut campur dalam peperangan kemarin antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi Indonesia ada kepentingan apa ya stabilitas ekonomi untuk Indonesia itu sendiri yaitu minyak gitu. Nah, untuk tujuannya untuk menjaga negosiasi tetap kondusif dan fokus. Lalu selanjutnya taktik negosiasi yang kita gunakan yaitu Indonesia menggunakan pembatasan isu atau agenda setting. Jadi di sini tuh fokusnya itu pada keselamatan kru, distribusi energi dan hubungan bilateralnya. Jadi Indonesia itu nggak ikut campur lah tentang membahas konflik global Amerika Serikat dan Iran ini. Nah, tujuannya itu untuk menghindari konflik yang semakin melebar dan negosiasi tetap stabil dan terarah. Jadi negosiasinya yang kita udah baca sesuai informasinya juga kemarin melalui apa ya Kementerian Luar Negeri Indonesia, lalu dari Kementerian SDM juga udah berkoordinasi sama Kementerian Luar Negeri Indonesia yang ada di Iran itu sendiri. Jadi melobi orang-orang yang bisa supaya kapal minyak ini bisa lewat, apalagi kapal minyak Indonesia ini. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Oke, terima kasih banyak Aldo dan juga Dava. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan hasil akhir. Hasil akhir dan juga pembahasan gitu ya dari pembahasan kita yang sedang dibahas hari ini kayak gitu. Berdasarkan hasil daripada kerangka teoritis yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga analisis saya dalam kasus ini, bahwasanya kita tahu ya bahwasanya di sini tuh akhir dari hasilnya adalah win-win solution di mana Indonesia mendapatkan win dan juga Iran mendapatkan win dengan teori apa? Dengan teori agenda setting dan juga negosiasi. Lalu win-nya apa? Sudah tertera di dalam PPT yang sudah kami rangkum bahwasanya yang pertama itu win dari Indonesia itu adalah kapal aman. Yang dimaksud kapal aman itu adalah pembebasan kapal tanker dari Pertamina Pride dan Gamsunoro serta keselamatan seluruh kru yang akan tercapai. Lalu tentunya setelah Indonesia win, lalu ada juga Iran yang win. Winnya Iran itu apa? Winnya Iran itu tetap menunjukkan kedaulatan dan juga hubungan diplomatis agar tetap baik seperti itu. Lalu kita bakal bahas terkait dengan kesimpulannya nih. Boleh di next dulu kesimpulan? Oke, kesimpulan daripada teori dan juga daripada pembahasan kita pada hari ini, tentunya lobby dan negosiasi Indonesia tetap terhadap Iran dalam kasus Selat Hormuz menunjukkan bahwasanya strategi agenda setting itu mampu mengarahkan pembahasan tetap fokus pada isu teknis dan juga kemanusiaan tanpa melebar ke konflik geopolitik global. Dengan pendekatan negosiasi integratif dan juga dukungan politik bebas aktif, Indonesia berhasil menjaga kepentingan nasional sekaligus mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran. Nah, hal ini menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak negara, yaitu negara Indonesia dan juga negara Iran. Oke, baik, kami serahkan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dava dan juga Akbar yang telah menjabarkan seluruh teori, hasil pembahasan serta kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada malam hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kedua dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.